Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya terangkan pertemuan yang ke-10 ya, yaitu menerangkan terkait materi yang saya share sebelumnya, yaitu untuk mengakses data web service ya di aplikasi router ya. Oke, sebelumnya sudah kita sampaikan di situ untuk web service ya. Web service-nya kemarin kita buat berita di situ. Nah, ini saya kira sudah jelas karena kemarin sudah kita kasih materi untuk beritanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman membuat halaman yang lain ya, nanti tinggal di copy paste aja ya. Yang pertama yang di copy paste ada yang model ya. Jadi di model ini di tempat saya atau kemarin kita sampaikan isinya ada ID, ada judul sama konten. Nah, nanti kalau membuat model yang lain tinggal di copy paste aja, tinggal diganti yang di define ini, yang nama define, karena ini nanti akan menjadi nama tabelnya. Terus yang kedua adalah roots ya. Rootnya nanti juga sama, kalau misalkan pengen membuat root yang lain tinggal di copy paste. Saya biasanya yang dirubah kan ini ya, misalkan nanti di sini membuatnya terkait jadwal misalkan. Jadi nanti yang berita di sini tinggal find replace saja ya. Tinggal di replace, dicari berita, diganti jadwal, kemudian tinggal di replace all. Nah, udah gitu aja. Jadi yang lain kan isinya sama gitu. Oke, ini saya undo ya karena ini masih berita, belum saya copy. Nah, hari ini saya akan menerangkan terkait mengakses data berita ya. Oke, ini saya jalankan dulu biar nanti kelihatan hasilnya sebelum nanti saya terangkan skrip yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Saya jalankan dulu ACL-nya. Oke, npm start. Oke, ini sudah jalan. Kemudian saya membuka jendela baru. Oke, saya cari dulu projectnya kemarin. Gak lupa saya. Oke, saya cari dulu. Oke, ini ketemu ya. Oke, kita running dulu aja biar nanti kelihatan hasilnya, meskipun sebelumnya udah tak kasih video ya. Oke, ini web service-nya saya minimize ya. Ini saya buka emulatornya dulu ya. Nanti kita lihat dulu hasil dari halaman beritanya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita jalankan. Oke, ini sudah ada emulatornya ya, kita running dulu. Oke, biar nyala dulu.
Oke, kebetulan agak lama ya. Oke, sambil nunggu itu selesai, kemarin kita suruh ngopi yang folder API ya. Nah, di sini kemungkinan ya, ini kebetulan tempat saya juga sudah saya update. Nah, kemarin ada yang tanya ya, kemarin ada yang tanya error di sini ya. Cuma di tempat saya ini nggak muncul errornya. Mungkin di tempatnya teman-teman ada error, nanti silahkan kontak saya aja, nanti saya bantu. Yang jelas seingat saya kemarin, karena ini nggak error saya jadi nggak hafal ya. Untuk yang data sama basic ini depannya dikasih apa namanya, ya, lead gini ya, lead atau lead ya. Nanti di apa namanya, dilihat aja errornya. Nanti kalau di sini ada error, nanti kontak saya aja, saya bantu ya. Hanya menambahkan sedikit aja nanti biar nggak error. Nah, kemudian ada juga nanti error di sini juga di API base helper, nanti juga ada error. Nanti kontak saya aja biar saya bantu benerkan, hanya menambahi sedikit script gitu ya. Nah, ini saya terangkan dulu, kemarin sudah saya kopikan API. Kenapa saya kopikan, biar nanti nggak terlalu lama ketika ngetik scriptnya ya. Nah, di sini ada 3 file ya. Ada namanya API respond, ada namanya API base header, sama app exception. Nah, saya ke app exception dulu. Ini kita lihat di sini apa namanya, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas ya. Jadi 5 kelas ini sebenarnya yang kita pakai nanti 4 yang bawah ini, cuma yang atas ini akan jadi induk dari keempat kelas di bawahnya ini. Nah, jadi exception itu nanti menangani kesalahan atau error, sehingga nanti kalau ada error dari sisi akses web service, aplikasi tidak debug ya, tapi memunculkan pesan di aplikasinya, bukan langsung debug nge-close aplikasinya, tidak, tapi langsung memunculkan pesan apakah nanti error ketika mengambil data, apa error ketika mengirimkan data, atau error ketika kalau ini belum login, atau error ketika data yang di-input itu salah gitu ya. Jadi ini hanya penamaan saja, ini sebenarnya bisa kita rubah sesuai nama yang kita inginkan ya. Tapi ini saya sesuaikan seperti ini. Oke. Yang app exception ini punya struktur. Yang pertama adalah method konstruktor. Jadi method konstruktor itu adalah metode yang isinya sama dengan nama kelas. Artinya ketika nanti menggunakan kelas app exception, maka harus membawa pesannya apa, kemudian prefix-nya apa. Jadi prefix itu tulisan sebelum pesan ya. Nanti misalkan apakah error koneksi atau error login atau apa gitu ya. Nanti tergantung kita manggilnya seperti apa. Kemudian ketika nanti app exception ini dicetak stringnya, nanti mereturn ya, jadi itu string ini mengconvert menjadi string. Jadi ini metode yang kita buat. Nanti pesannya seperti ini. Jadi prefix-nya apa digabungkan dengan pesannya apa, seperti itu. Nah, app exception ini diturunkan kepada keempat kelas yang di bawahnya. Nah, kelas yang pertama seperti ini. Jadi fetch data exception artinya ketika nanti ada error ketika menghubungi atau memanggil web service, nanti muncul pesan seperti ini. Ada tulisan error selama communication, kemudian diikuti dengan pesan errornya. Nah, nanti monggo ini mau diganti tulisan lain boleh. Misalkan gagal terhubung dengan server atau gagal terkoneksi dengan web service atau yang lainnya boleh ya. Kemudian error berikutnya, nanti ketika ada permasalahan ketika request, nanti kita kasih pesan prefix-nya adalah invalid request, kemudian pesannya adalah sesuai nanti yang diisikan ya. Jadi ini tergantung nanti kita pakai yang mana. Terus unauthorization, nah ini kalau belum login biasanya nanti ini bisa dikasih pesan yang lain, misalkan Anda belum login atau apa gitu ya. Jadi ini dari
keempat ini mirip semua, cuma beda prefixnya aja sih ya. Ini invalid input itu misalkan kalau nanti isinya diisi tanggal atau harusnya diisi email, ternyata isinya bukan email ya, nanti bisa dirubah invalid input. Atau isinya harusnya angka tapi kok diisi dengan huruf, nanti bisa muncul errornya ya. Misalkan invalid input, yang diinput bukan numerik tapi string. Oke, itu yang pertama untuk APB exception. Yang kedua adalah respon ya, respon dulu. Entah ini apa nih? Saya hapus dulu. Oke. Di kelas API respon ini adalah sebenarnya untuk menangani respon dari hasil komunikasi dengan web service ya. Di sini ada 3 status ya. Nah, status yang pertama adalah ketika loading. Nah, ini loading, maka nanti pesannya di sini sesuai yang kita tulis juga nanti. Apakah pesannya memuat data atau pesannya sedang terhubung atau yang lainnya, nanti ada pesannya ya. Kemudian komplit berarti kalau tidak ada error, loadingnya sudah selesai, maka nanti status API responnya kita buat komplit ya. Jadi nanti komplit ini membawa data, ataupun nanti API respon error, berarti nanti ketika ada kegagalan dalam komunikasi dengan web service-nya. Nah, nanti munculnya seperti ini statusnya apa, apakah masih loading, komplit atau error, kemudian pesannya apa, pesan yang dikirimkan, kemudian datanya apa. Terus API base header ini lebih ke proses bagaimana memanggil web service-nya ya. Oke. Ini ada get, ada post, ada put sama delete. Kalau get ini biasanya untuk mengakses data ya. Nanti strukturnya seperti ini. Jadi get dalam kurung nanti berarti kita gunakan URL-nya apa. Kemudian di situ ada proses memanggil URL-nya menggunakan HTTP. Kemudian di sini ada respon JSON-nya, kita konversi menggunakan fungsi return respon. Nah, fungsi return respon ada di bawah ini ya. Jadi ini return respon ini memanggil yang di bawah ini. Terus kalau ada kesalahan, maka kita panggil fetch data exception. Nah, fetch data exception itu sesuai yang kita deklarasikan di sini tadi. Nah, ini. Jadi muncul error selama komunikasi tidak ada koneksi internet. Nah, misalkan seperti itu. Atau nanti ini diganti yang lain juga boleh. Atau koneksi buruk atau apa. Terus itu get ya, kemudian ada post. Kalau post ini biasanya digunakan untuk mengirimkan data. Nah, ini baris 20, print ini artinya nanti biar muncul di konsol ya. Konsol yang di bawah ini biar kita yakin bahwa yang kita kirim ke server itu sudah terproses. Nah, ini hampir sama juga dengan get, cuma di sini post ya. Kalau post berarti selain URL juga membawa data di bodinya. Nah, ini juga sama, kalau ada error maka ini juga kita tampilkan fetch data error. Ini put nanti kita gunakan biasanya untuk ubah data, delete ini untuk menghapus data. Nah, dalam kasus kita ini nanti yang kita pakai hanya get dulu ya. Untuk yang post, put, delete nanti belum sampai ke situ, tapi ini tetap kita tulis di sini, siapa tahu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, kemudian mengulangi yang sebelumnya tadi, di sini ada fungsi return respon ya, di mana di variabel respon ini adalah hasil dari request di URL-nya. Nah, di fungsi return respon kita gunakan beberapa kondisi ya. Di situ kalau nanti status kodenya 200 artinya tidak ada error, maka di sini kita buat respon dari bodinya, tapi kita harus konversi menjadi objek menggunakan JSON.decode.
Kalau JSON.encode itu mengkonversi objek menjadi string ya. Kalau decode itu dibalik. Dari string kita ubah menjadi objek. Terus kalau 400 nanti muncul pesan bad request exception. Nah, ini sesuai yang kita buat di sini tadi. Untuk 401 sama 500 nanti ngikutin status defaultnya. Atau gagal terhubung dengan server dan seterusnya ya. Atau nanti dibuat pesan sendiri boleh ya. Kalau 403 nanti kalau belum login. Nah, ini juga kita belum membahas ini juga sih ya. Yang kita bahas kan baru yang 200 ataupun error selain 200 gitu. Oke, itu yang kemarin kita suruh copy. Kemudian berikutnya kemarin kita buat blog, model, repository sama respon. Nah, saya buka dulu yang model. Kemarin saya suruh membuat model berita. Nah, yang perlu dipahami adalah model itu bukan tabel ya. Jadi kalau nanti kita bicara kelas ya, meskipun ini kita namakan model tapi ini ngetiknya juga kelas. Nah, nanti diingat-ingat lagi materi tentang menggambar kelas diagram di materi kuliah UML ya. Jadi kalau kita menggambar kelas itu tidak sama dengan tabel ya, meskipun isinya ternyata sama itu enggak masalah, tetapi perlu dipahami bahwa tabel atau kelas itu bukan hal yang sama. Bisa jadi isinya tabel dan kelas itu sama, boleh, tapi boleh juga berbeda ya. Sama seperti ini kan berita ya, kelas berita ini kan di tabel juga ada ID, ada judul, ada konten ya. Coba saya buka dulu database-nya. Saya buka dulu. Memang yang paling gampang itu kalau kita masih belajar ya, kita buat sama aja antara tabel dan kelas dibuat sama, itu boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti harus sama. Oke, sebentar saya cari dulu. Kemarin database saya namanya apa? Oke, sebentar. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ada kolom ID, judul sama konten, create ad sama update ad. Cuma di sini create ad sama update ad-nya kita tidak ikutkan ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena emang kita di model berita ini kita tidak menyimpan tanggal sama tanggal ubahnya tadi. Kalaupun nanti ini dirubah menjadi misalkan judul berita, konten berita, ID berita juga boleh, nggak apa-apa. Tidak harus sama dengan tabelnya. Cuma karena ini kita biar lebih gampang menghafalkan, gampang menyinkronkan, kita buat sama aja. Tapi perlu diketahui bahwa kelas itu tidak sama dengan tabel. Nah, kalau kita bicara kelas, ini nama kelasnya, kemudian ini adalah atributnya ya, saya kasih komentar. Ini atribut. Nah, nanti kalau teman-teman skripsi gambar pakai kelas diagram, jangan lupa biasanya dosen penguji itu menanyakan, tolong ditunjukkan kelas berita itu mana. Nah, ini ditunjukkan aja ini ya. Terus ini ada metode konstruktor ya, metode konstruktor. Bahasa Indonesia saja ya, metode konstruktor. Oke. Jadi metode yang dipanggil ketika berita ini digunakan. Jadi nanti kalau menggunakan new berita harus membawa ID, harus membawa judul, harus membawa kontennya apa. Kemudian ada metode lagi from JSON. Nah, from JSON ini fungsinya untuk mengkonversi format JSON yang dari web service biar menyimpan atau masuk ke atribut. Nah, jadi ID, judul, konten ini yang di atas ini. Kemudian ada juga yang to JSON. Nah, to JSON itu mengkonversi nilai yang di atributnya ini menjadi format JSON. Jadi kayak kebalikannya. Ya. Seperti itu. Meskipun nanti yang kita pakai baru yang baris 10 sampai 14 ini belum kita pakai. Cuma sekalian tak tulis aja biar nanti jadi kebiasaan. Oke.
Nanti kalau membuat model yang lain ini di copy paste aja, disesuaikan apa yang namanya struktur dari atribut-atributnya. Nah, tinggal disesuaikan, kalau ini ada 4, ada 5 ya disesuaikan, yang di sini juga disesuaikan. Nama-nama kolomnya, nama-nama atributnya disesuaikan juga. Oke, itu untuk model. Berikutnya ada namanya saya ke respon dulu ya. Ini saya urutkan, jadi dari model ke respon. Nah, fungsinya respon adalah mengkonversi atau menangkap nilai dari web service terus dimasukkan ke dalam listnya berita. Nah, kita lihat di sini yang baris 4 ya. List itu bisa kita artikan array ya, bisa kita katakan array, tapi tipe datanya adalah berita. Nah, berita itu ngambil dari model berita yang ini ya. Jadi dia punya ID, punya judul, punya konten. Nah, tetapi disimpan dalam bentuk berita. Nah, list berita ini kita kasih nama, variabelnya adalah result ya. Kemudian berita respon itu berarti metodenya kelas berita respon ini kita buat fungsinya namanya from JSON. Nah, di sini nanti sebenarnya ini ya menangkap nilainya dari web service terus diteruskan ya. Atau di sini di looping ya. Di looping untuk menginsertkan ke dalam beritanya tadi. Nah, di sini ditanya dulu apakah JSON datanya kosong, artinya kalau data yang dari web service-nya masih kosong maka tidak ada data yang dikonversi. Karena kalau nekat dikonversi nanti akan debug ya. Jadi ini dibaca dulu. Kalau datanya tidak nol berarti ada isinya, maka kita buat yang pertama kita buat variabel result ini new list berita. Nah, ini artinya buat list baru dengan tipe data berita, kemudian dalam kurungnya ini artinya panjangnya kita tidak tahu juga ya. Kalau nanti kita isi 5 berarti panjangnya 5. Cuma di sini karena kita belum tahu isinya berapa dan nanti sifatnya dinamis ya, ini kita tulis saja buka kurung tutup kurung. Terus JSON data forek itu berarti di looping ya. Di looping. Nah, di sini kita kasih nama misalkan ini saya ganti item gitu ya. Item artinya item dari masing-masing beritanya ya. Kalau kemarin materinya saya buat V gitu. Ini sembarang kemarin ya. Jadi V itu di sini artinya item dari masing-masing berita, karena nanti beritanya kan bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jadi nanti di looping kemudian di add ya. Listnya kan ini kayak array ya, jadi list result ini di add ditambah dengan berita yang baru. Nah, dimana berita ini sebenarnya mengkonversi JSON menjadi objek. Jadi berita.fromJSON itu menjalankan fungsi yang ada di dalam kelas berita. Nah, ini dikonversi menjadi objek berita, ada ID, ada judul, ada konten, baru dimasukkan ke dalam result seperti itu. Nah, nanti untuk yang lain tinggal di event replace saja kan. Misalkan membuat jadwal ya, ini tinggal diganti jadwal, ini diganti jadwal ya. Event replace seperti yang sebelumnya tadi. Itu respon, jadi memasukkan nilai responnya ke array berita. Kemudian berikutnya ke repository. Ke base dulu, betul, ke repository dulu ya. Nah, di sini repository itu sebenarnya tadi inti dari proses pemanggilan web service. Nah, di materi saya sebelumnya saya ngetiknya kan seperti ini ya. Di sini proses API GET-nya. Nah, jadi API GET ini kan sebenarnya memanggil fungsi yang ada di API base header yang tadi kita terangkan ya, yang di sini. Nah, ini yang GET ini. Jadi API ini yang di atas ini artinya ini variabel API atau objek API turunan atau kelas dari API base header. Nah, ini kita menggunakan get. Nah, pertanyaannya kemarin kok materinya langsung disimpan di web saya ya. Ini saya jaga nih kalau teman-teman nanti bingung. Jadi kalau nggak tak gini kan nanti takutnya kok nggak muncul beritanya.
Nah, kalau nanti teman-teman pengen nyoba servernya sendiri, ini di komentar aja, kita pindah ke atas ya. Nah, nanti IP-nya itu 10.0.2.2 itu kalau pakai emulator seperti saya. Jadi emulator yang pakai Android Studio itu membaca IP laptop tuh IP-nya ini, bukan yang 127.0.0.1, bukan itu ya. Kemarin saya juga awalnya pakai itu, tapi ketika membaca dokumentasi ternyata antara hardware yang di emulator dan laptop tuh dianggap berbeda. Maka untuk mengakses IP laptop itu sudah ada standarisasi menggunakan 10.0.2.2. Kalau kemarin ngetik localhost ya nggak mungkin bisa, karena kan localhost itu kalau diketik atau dijalankan melalui komputer yang sama. Terus ada juga yang pakai emulator HP misalnya. Kalau pakai emulator HP pastikan teman-teman tahu IP laptopnya dapat berapa. Jadi misalkan laptopnya tethering pakai HP ataupun tethering dengan WiFi, tetapi yang jelas harus satu jaringan yang sama ya. Nanti pakai IP config gitu aja. Jadi di CMD saya kira sudah tahu pakai IP config, dapat IP-nya berapa, lah diketik di sini. Jadi nanti ketika HP-nya kita gunakan untuk emulator, nanti bisa mengakses web service yang ada di laptopnya. Oke, ini karena saya simulasinya menggunakan yang di emulator Android Studio, saya menggunakan IP yang 10.0.2.2. Nah, ketika ini nanti sudah didapatkan responnya, maka memanggil berita respon. Nah, berita respon yang tadi yang ini ya, kita cek apakah datanya kosong atau tidak. Itu untuk repository. Kemudian yang terakhir blok ya. Blok ini sebenarnya konsep aja sih. Kalau nanti teman-teman baca di dokumentasinya Flutter, ada pembahasan blok tersendiri ada. Ya. Cuma di sini sudah saya rangkum sedikit. Nanti ini tinggal dipakai juga. Jadi blok itu lebih bagaimana mengetahui status ya. Statusnya apakah lagi loading, apakah sudah selesai atau error. Nah, yang ini deklarasi saja, ada controllernya juga dan seterusnya. Nanti kalau membaca di dokumentasi Flutternya juga ada. Nah, yang saya tonjolkan tuh yang baris 20 sampai 29 ini. Nah, di sini kan ketika nanti ada proses pemanggilan ke server atau web service, pertama kali yang dijalankan adalah proses loadingnya. Terus tadi sudah saya singgung mau dimunculkan pesan apa. Nah, di sini saya munculkan pesan memuat berita. Nah, kalau nanti koneksinya cepat mungkin loadingnya nggak begitu terasa ya. Tapi kalau nanti mungkin koneksinya lambat, tulisan memuat berita nanti sempat kita baca terlebih dahulu. Terus kalau itu sudah memuat, nah ini ada proses mengakses servernya. Ya. Ini menggunakan repository yang fetchlist itu yang ini. Nah, ini mengakses ke web service-nya, fetchlist-nya. Ini pakai await artinya apa? Menunggu, ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai maka di sini datanya dimasukkan di API respon complete data. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi mana tadi? Di sini ya, Pak. Di respon ya. Nah. Ini di API respon ini ya. Jadi loading, complete, error ya. Terus kalau nanti catch itu kalau ada error maka kita munculkan errornya. Nah, dengan mekanisme pakai try catch ini, error apapun terhadap proses pengaksesan server maka aplikasi tidak mungkin debug ya, tapi dimunculkan pesan errornya di aplikasi. Nah, seperti itu. Ini pun nanti kalau sudah pernah ada, tinggal event replace saja beritanya. Ya, huruf besar, kalau ada huruf kecil ya di event replace pakai huruf kecil. Jadi kalau nanti teman-teman pakai fitur replace itu pastikan
matcast-nya ini diaktifkan. Kalau seperti ini nanti besar kecil huruf, nah dianggap sama ini. Padahal kan kita mintanya kalau B-nya besar ya kita replace B-nya besar. Kalau ini B-nya kecil jangan di replace B-nya besar, nanti malah error. Jadi dipastikan diaktifkan. Nah ini ketemu 8. Kalau nanti pengen merubah yang beritanya B-nya kecil ya tinggal dirubah di sini B-nya kecil seperti itu. Oke, terus terakhir adalah di halaman ya. Sebentar, halamannya kemarin kita buat halaman berita. Nah, di halaman berita ini sebenarnya bisa kita pecah menjadi 3 file. Ada berita, halaman berita, kemudian ada list berita sama berita detail. Tapi ini saya sengaja jadikan satu ya biar nanti nggak terlalu banyak file. Nah, kalau ini saya kira sudah ada contoh sebelumnya. Ini saya terangkan dulu. Nah, jadi yang kita gunakan di halaman berita atau di screen berita itu adalah bloknya. Nah, ini makanya kita impor ini bloknya. Ya. Kita definisikan nama objeknya atau nama variabelnya adalah blok. Kemudian kita definisikan, kita isi dengan berita blok yang baru. Nah, disinilah fungsi dari blok itu. Nah, ini kita gunakan stream builder. Nah, jadi stream builder ini akan dijalankan atau akan menangkap list dari berita yang didapatkan dari bloknya tadi. Jadi di sini ada on refresh, di situ ada proses block.fetchlist. Nah, fetchlist itu mengakses yang bloknya tadi. Bloknya tadi saya close ya, saya close dulu semua dulu. Oke, bloknya tadi mana? Oke, nah ini menjalankan fetchlistnya ini. Jadi ketika ini dijalankan ada tulisan memuat berita. Nah, memang kita gunakan stream builder. Kemudian ketika sudah ada data yang didapat, maka bisa kita akses menggunakan variabel ini, snapshot ini. Nah, di sini tinggal kita akses. Jika snapshot.data.status ini asalnya dari web service. Kalau kemarin kan kita buat web service kan statusnya true atau false. Kemudian ada pesan, kemudian ada data. Kalau statusnya loading, maka di sini kita return snapshot data missing. Ini berarti hubungannya dengan yang di yang di API responnya ini. Kalau loading maka pesannya apa gitu ya. Tapi kalau sudah status komplit, maka kita tampilkan berita list dengan membawa parameter list sesuai data yang didapatkan. Nah, berita list itu yang di bawah ini. Jadi kita pecah beda kelas. Meskipun ini ditulis di dalamnya sini bisa, tapi nanti codingnya terlalu panjang. Terus kalau error maka di sini muncul pesan juga, errornya apa. Kemudian karena ini saya buat ingwil ya, ingwil itu bisa diklik. Artinya kalau error nanti kita tekan lagi bisa reload lagi gitu. Atau ditarik ke bawah yang refresh ya. Seperti itu. Jadi ada 3 status ini. Nah, ketika nanti komplit di situ ada berita list ya. Oke, mungkin lebih jelasnya coba saya running dulu. Nanti akan kelihatan status status loadingnya, komplitnya, dan errornya. Tuh, mudah-mudahan nggak error. Oh, ternyata punya saya jadi error. Oke, di sini ada perubahan. Karena kemarin saya otak-atik. Ya. Oke, mungkin pakai video aja ya kemarin. Ntar saya buka dulu salah satunya. Nanti saya benerin dulu yang punya saya. Karena emang kemarin saya update. Saya penasaran dengan error yang punyanya teman-teman karena beda versinya. Nah, tempat saya update. Nah, ini ya. Ini contoh, saya besarkan dulu. Contoh hasilnya kemarin sudah saya demokan ya.
Oh, udah muncul. Ya, ini ya. Ini detailnya, ini listnya. Nah, jadi saya ulangi. Ini listnya, nanti kalau beritanya banyak yang munculnya banyak, ini detailnya. Cuma nggak kelihatan loadingnya ya, mungkin karena terlalu cepat proses eksekusinya. Gitu. Nah, berita list itu tugasnya membentuk layout dari datanya. Jadi berita list itu lebih ke layoutnya di sini. Nah, widgetnya ya. Nah, ini saya menggunakan list view. Nah, list view di sini saya menggunakan cut itu kartu yang bentuknya kotak gitu. Terus ini ada shape itu bordernya. Terus kita gunakan email itu ketika nanti diklik on tab-nya ini menjalankan apa. Di sini ketika nanti diklik di situ kita panggil berita detail. Nah, berita detail itu membawa judul dan konten. Jadi nanti nggak perlu ngakses ke server lagi karena kan di dalam list sudah ada beritanya, sehingga ketika tadi kita klik ketika kita klik dari kita klik listnya ini langsung muncul detailnya ya, tanpa loading yang di sini. Karena emang memunculkan berita detailnya cukup mengakses judul dan kontennya. Terus full screen-nya true. Nah, seperti itu. Ini kalau kita bagi ada dua bagian, on tab sama judul, itu berarti yang untuk mencetak judul, gambar, kemudian kalau nanti ada tambahan yang lain. Ini gambarnya sementara saya ambil default sama semua. Karena ketika kemarin kita buat berita lupa nggak dikasih kolom gambar ya. Kalau dikasih kolom gambar lebih enak lagi. Nanti di sini tinggal ditulis list index.gambar itu aja. Ya, tinggal ganti variabel. Terus yang detail sebenarnya sama aja sih, yang detail hampir sama dengan yang list, cuma di sini cukup menampilkan tok ya, tinggal cukup menampilkan aja dari app headernya, itu kita tulis judulnya, terus ini detailnya seperti itu ya. Oke, ini untuk penjelasan dari kemarin yang PTM mungkin sudah saya terangkan. Nah, yang daring, nah penjelasannya seperti itu. Nah, monggo nanti kalau ada error silahkan WA di grup biar saya bantu. Nah, ini saya juga dapat PR, ternyata di tempat saya kemarin fluternya saya update ya. Fluternya saya update, ternyata di sini malah menggunakan Android saya yang Android embeddingnya menggunakan versi lama. Padahal sudah update yang terbaru ya. Ini kemarin belum saya coba lagi setelah update. Oke, itu terima kasih, silahkan dikerjakan, yang belum selesai diselesaikan, kalau ada error segera tanya ke saya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.